Tanpa terasa oleh kita tunggu-tunggu sekalian, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan nyo menjadi doa bagi kita nyo memandung. Sehingga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, selalulah engkau berdoa jika sampai pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Alhamdulillah alladzi qaddama lana jawahira bi adabihi fi kitabihil mubin wa fi sunanihin nabil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usu li utammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang amat mulia dan terhormat Abu Imam Syekh selaku ayahanda rohani kitanya bersama. Lalu kemudian yang kami hormati pengurus Badan Kemakmuran Masjid beserta dengan seluruh jajarannya, panitia pembangunan masjid, lalu kemudian remaja masjid, para abi, abia, walid, walidi, gure-gure ulun tuan yang ulun tuan muliakan. Izinkan kepada ulun tuan sejenak untuk menyampaikan mau'izah hasanah, di mana sebagaimana biasanya sebelum khatib membaca dua rukun khutbah, terlebih dahulu khatib akan menyampaikan mau'izah hasanah yang seraya berharap sebagai bentuk tazkiratun nafsi, peringat kepada roh khatib sendiri, jika mungkin untuk punya nilai dan bermanfaat kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa oleh kita tunggu-tunggu sekalian, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan nyo menjadi doa bagi kita nyo memandung. Sehingga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, selalulah engkau berdoa jika sampai pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, neputruh kamu sampai kepada bulan Ramadan. Dan jika kita ibaratkan ini sudah berada di gerbang pintu, lampu kita sudah tahu pintu yang mana yang harus kita masuk, yang pada akhirnya kita berada pada posisi di mana yang kita harapkan sebelumnya. Namun demikian tunggu-tunggu sekalian, kitanya sebagai hamba Allah yang senantiasa oleh Allah mengingatkan kepada hambanya agar selalu bersyukur, agar senantiasa selalu meminta kepadanya. Sebagaimana Allah menyampaikan di awal khatib membacakan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan apabila ditanyakan akan engkau hai Muhammad tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya diriku itu amat dekat.
idza da'ani, apabila mereka berdoa, meminta kepadaku, maka aku akan mengijabahkan setiap doa hambaku itu. Lalu yang menjadi pertanyaan di awal bagi kita nyodungku sekalian, yang doa selalu kita panjatkan kepadanya, tetapi sampai dengan hari ini doa itu belum terasa. Lalu kemudian Ramadan yang akan kita jadikan untuk sebagai tempat untuk bertaubat kepada Allah. Tapi sudah berapa tahun, sudah beberapa kali kita melewati Ramadan, tapi tanya belum terasa bahwa nyan ada satu nikmat yang sudah terlewatkan begitu saja. Lalu apa yang menjadi hubungan kita dengan Allah hari ini retak? Maka oleh karena itu, tunggu-tunggu sekalian, izinkan khatib pada kesempatan ini untuk menyampaikan apa penyebab keretakan hubungan sehingga getanyo dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Yang pertama, disampaikan penyebab keretakan hubungan Khalik dengan makhluk itu tidak harmonis adalah karena dunia dan perhiasannya. Pertama sekali yang membuat kita dengan Allah itu, yang tidak membuat kita harmonis lagi dengan Allah, karena dunia dan perhiasannya. Allah menyampaikan dalam ayat, Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Dihiaskan bagi manusia akan kecintaan dan kerinduan. Pane dengan datangnya kecintaan dan kerinduan itu, minan nisa'i daripada perempuan, wal banin sawalam anak-anak, wal qanatiri muqantarah, ada kuda-kuda pilihan, kendaraan jika kita bahasakan dalam bahasa Cina, ada Innova, ada Ribbon, ada macam-macam kendaraan-kendaraan yang lain. Kemudian apalagi minat zahabi wal fiddati, daripada emas dan perak. Yang merupakan adalah bentuk daripada kecintaan seseorang untuk dunia dan perhiasannya, dan pada akhirnya melupakan akhirat. Sehingga ketika kita melupakan akhirat, tunggu-tunggu sekalian, maka terjadilah hubungan yang pertama kita dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Yang kita ingat, yang kita kejar adalah dunia dan perhiasannya. Sementara kita lupa ada yang memberi dunia ini, lalu kemudian ada yang menyiapkan perhiasan ini. Siapa yang menyiapkan, siapa yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo yang pun tadi. Bukan dalam pengertiannya bahwa kita harus meninggalkan dunia, dengan pengertian bahwa dia hendak fikir nyampu dunia, oh ke mana? Dunia harus dicari, tapi harus engkau ketahui. Nabi pernah menyampaikan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah ke duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selamanya. Perlah orang tanya berkaya orang. Orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu harus kaya raya. Penting itu. Tetapi jangan lupa, wa'mal li akhirataka. Beramallah ke akhiratmu seakan-akan kamu mati besok harinya. Menan. Cuman dino, getanyo yang barangkali salah menempatkan itu. Mencari sesuatu yang tak sepatutnya untuk dicari. Meninggalkan sesuatu yang tak sepatutnya untuk ditinggalkan. Kita cari dunia, tapi kita lupa bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penyebab yang pertama, apa yang menyebabkan sehingga hubungan kita dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Itu yang pertama adalah kecintaan dunia dan perhiasannya. Lalu kemudian yang kedua, tunggu sekalian, apa yang menyebabkan hubungan kita dengan Khalik itu tidak baik lagi? Karena disibukkan oleh pergaulan makhluk. Kita sesama makhluk saling melayani itu. Mesti natruh ngan tu. Ada natruh syarat dari kampung. Bibit melayani.
Tapi ketika Allah memanggil hayya 'alas salah, di saat Allah memanggil hayya 'alal falah, itu yang sepatutnya yang harus dilayani yang seharusnya. Bahkan dilayani sesama makhluk. Ketika Khalik memanggil kita tidak melayaninya. Ini yang menjadi penyebab kedua kenapa keretakan hubungan kita dengan Allah itu seperti itu. Allah menyampaikan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyampaikan dalam ayatnya, inna min azwajikum, sesungguhnya daripada istri-istrimu, wa auladikum, dan daripada anak-anakmu, aduwwan lakum, itu menjadi musuh bagi dirimu. Harus hati-hati. Jangan kita menganggap bahwa istri orang yang terdekat, uri yang sabe di rumah saja anda. Itu parut kita nyopat dah depan, yang hanya depan itu. Belum tentu itu akan menjadi teman abadi. Yang boleh jadi itu akan menjadi musuh kita dalam kehidupan. Sebagai contoh, di saat kita ingin hadir pada majlis-majlis ta'lim, ketika kita ingin hadir pada majlis-majlis selawat, majlis-majlis zikir, di saat kita ingin salat berjamaah rame-rame dengan urung-urung yang lain, barangkali ada yang melarangnya. Siapa yang melarangnya? Ya orang yang terdekat dengan kita. Beni jah bang hai. Itu aduwwan lakum. Lalu kemudian anak kita nunggu lagi nyanyi. Belum tentu anak itu akan menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Amat memboleh jadi itu akan menjadi musuh bagi kita. Anak yang disiapkan, yang terencana tersiapkan anak adalah menjadi anak yang saleh, yang akan mendoakan di saat kita telah tiada. Memboleh jadi anak itu menjadi musuh dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Karena pengorbanan seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya, apapun akan kita lakukan, tanpa menyadari yang kita lakukan itu secara syariat salah. Tanpa menyadari yang kita lakukan itu menurut Allah dan Nabi, yang kita lakukan itu adalah salah. Demi apa? Demi anak. Maka pada akhirnya hubungan kita dengan Allah itu semakin lama semakin retak karena membangun hubungan, karena membuat kekeraban hubungan antara perumoh dengan kita, tapi kita melupakan perlu untuk kita bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya, apa yang menjadi penyebab sehingga hubungan kita dengan Allah itu semakin retak? Karena syaitan. Karena iblis itu yang membuat kita sehingga kita hubungan dengan Allah itu semakin lama semakin retak. Apakah kita tidak tahu bahwa iblis syaitan itu menjadi musuh dalam kehidupan kita? Mandung jadi buruk. Malah justru setiap malam Jumat kita baca Yasin, mengulang-ulang ayat-ayat sama-sama kita baca. Allah menyampaikan, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mengulang-ulang kita baca ayat. Allah kesampaikan maknanya, bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh wahai anak Adam, bahwa syaitan itu akan menjadi musuh nyata dalam kehidupan. Diulang-ulang Allah kesampaikannya. Tak ulang-ulang kita baca setiap malam Jumat dalam surah Yasin itu. Kenapa kita berkawan dan berteman dengan syaitan? Apa yang menjadi pengaruhnya? Salah satu di antara lain adalah menuruti hawa nafsu yang bagi. Maka oleh Imam Al-Ghazali menyampaikan, sesungguhnya pada diri manusia itu ada 3 hawa nafsu. Yang pertama disebut dengan nafsu amarah. Nafsu kebinatangan yang katanya. Semua kita ini ada nafsu yang disebut dengan nafsu amarah. Nafsu kebinatangan menghalalkan semua cara
demi untuk mencapai sebuah keinginan. Maka dalam agama katanya, geyu apa katanya untuk membunuh nafsu itu. Kenapa hari ini orang-orang menghalalkan semua cara? Mencari jabatan, mencari kekayaan, bahkan menandengku. Siapa yang dorong itu? Kalau kita lihat dalam teori Islam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah didorong oleh nafsu amarah. Lalu kemudian yang kedua, nafsu apa namanya? Yang kedua disebut dengan nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah itu God memang satu sisi. Tapi kalau menurut kacamata agama sesungguhnya itu tidak baik. Karena apapun yang kita lakukan itu bukan ikhlas. Apapun yang kita lakukan itu bukan karena memang nyan adalah perintah dari Allah. Yang pada akhirnya apapun yang kita lakukan rela dengan senang hati karena Allah menyuruh pada kita. Puasa yang kita lakukan, bersedekah, atau bentuk-bentuk amalan-amalan yang lain yang kita lakukan kan karena Allah. Mungkin karena dipengaruhi oleh yang lain untuk tamu ria-ria katanya, untuk tamu ujub-ujub katanya. Sehingga ketika orang tidak tahu tentang itu, kata pegahnya talung bi. Sesungguhnya di era yang kita hidup hari ini amat berbahaya. Karena semuanya bisa diviralkan dia. Karena semuanya bisa dilakukan pencitraan dalam bahasa kini. Na ya juk serimi mdu apa? Na ya juk semen musabah sa uno masjid. Foto lum juk. Secara hakikat beragama itu tak baik. Kenapa tidak baik? Karena itu sifatnya ria. Maka amalan apapun yang kita lakukan, jika ria pada akhirnya, semuanya amalan yang kita lakukan, Nabi menyampaikan itu akan menjadi debu. Hana makna sama sekali. Kemudian yang terakhir itu nafsu yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ini yang paling baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Memang amat sulit untuk mencapai kepada nafsu mutmainnah. Tapi bagi kita secara ilmu tasawuf disampaikan, berlatihlah. Biasakan sesuatu yang tak terbiasakan sehingga pada akhirnya menjadi biasa. Kemudian tunggu-tunggu sekalian, sesungguhnya setan yang dimaksud itu adalah makhluk yang berjanji dengan Allah menggoda manusia. Kapan digodanya? Sampai manusia itu terpisah dengan nyawa. Menanu. Pernah diungkapkan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Disampaikan oleh beliau, asyaitanu farirun wa anta mashghulun. Syaitan itu santai dia. Menggoda manusia, cara kerja syaitan itu santai. Wa anta mashghulun. Dan engkau itu sibuk mengurus syaitan. Sibuk udahnya. Untuk tauruh ji. Sibuk udahnya. Untuk tak khadim ji. Tapi syaitan itu santai-santai saja. Lalu kemudian wasyaitanu yaraka wa anta la tarahu. Syaitan itu melihat engkau, tapi engkau tidak melihatnya. Kenapa hari ini kita bisa digoda oleh syaitan? Karena kita tidak punya kemampuan. Allah tidak memberikan kemampuan itu untuk dapat melihat syaitan. Tapi harus ada keyakinan pada diri kita. Sesungguhnya syaitan itu tetap ada. Lalu kemudian yang terakhir, wa anta tansahu wa huwa la yansaka. Engkau melupakan dia, tapi dia tidak pernah melupakan dirimu. Alahana iblisnya. Yakinlah bahwa ada iblis setan yang selalu mendampingi kita, menggoda kita, yang pada akhirnya menyemundul kita sanggat, tapi menurut agama itu tidak baik. Maka inilah yang menjadi beberapa penyebab kenapa hubungan kita dengan Allah tidak harmonis. Ada keretakan yang seharusnya yang perlu kita bangun hubungan dengan Allah itu harus harmonis. Allah sayang kepada kitanya. Allah ridha kepada kitanya.
yang pada akhirnya karena senang dan ridha Allah kepada kita, Allah membalas dengan surganya kelak di yaumil mahsyar. Inilah yang dapat khatib sampaikan dari keempat itu, menjadi sebuah renungan bagi kita, di mana beberapa hari lagi, hitungan menit kalau secara waktu, kita sudah masuk di mana umat Muhammad dan justru umat-umat nabi-nabi yang lain, malah justru nabi yang lain merasa cemburu. Allah memberikan fasilitas yang disebut dengan bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Senantiasa Allah akan mengijabahkan setiap doa yang kita pintakan kepadanya. Akibat daripada hubungan kita dengan Allah itu baik, maka yakinlah Allah akan amat baik dengan makhluknya. Mudah-mudahan yang khatib sampaikan sebagai pengingat kepada khatib sendiri dan hendaknya kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita dalam dua rukun al-khutbah. Silap salah dalam khatib membaca, mohon tunggu tegur sehingga sah Jumat ba'urah yang berbahagia. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فليستجبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر